Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan secara ringkas tentang sejarah jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Sejarah jaringan komputer di dunia dimulai pada tahun 1940-an di Amerika. Proyek ini digagas pertama kali oleh proyek pengembangan model 1 di laboratorium Bell dan grup riset dari Universitas Harvard. Proyek jaringan komputer ini dipimpin oleh Profesor H. Aiken. Jika sekarang jaringan komputer sudah bisa menghubungkan banyak user dan digunakan untuk berbagai keperluan, namun sebenarnya tujuan proyek jaringan komputer jauh lebih sederhana daripada itu. Tujuan awal proyek jaringan komputer sebenarnya adalah agar suatu perangkat sistem komputer bisa digunakan bersama-sama. Saat itu harga komputer sangatlah mahal sehingga belum bisa dipakai oleh banyak orang. Pada tahun 1950-an, sejarah jaringan komputer mulai memasuki era pengembangan. 10 tahun setelah proyek jaringan komputer dimulai, sistem jaringan komputer jadi semakin lebih baik. Perkembangan jaringan komputer ditandai dengan berkembangnya superkomputer. Di zaman ini, sebuah superkomputer dituntut untuk melayani dan menjalankan program dari beberapa terminal. Hal inilah yang melatar belakangi diciptakannya sebuah sistem yang dikenal dengan TTS atau Time Sharing System. TTS adalah sebuah konsep distribusi proses berdasarkan waktu. Sistem TTS inilah yang akan melatar belakangi hadirnya network atau jaringan yang kita kenal saat ini. Sistem ini memungkinkan salah satu komputer bertindak sebagai server atau host yang bisa diakses melalui terminal, workstation, atau klien yang tersedia dalam waktu bersamaan. Setelah proses TSS ini mulai berkembang, tepatnya pada tahun 1970-an, sistem jaringan komputer yang baru mulai dikembangkan. Pengembangan sistem jaringan komputer yang baru mulai dilakukan dengan melahirkan proses distribusi atau disebut distribution processing. Latar belakang dari proses ini adalah karena beban pekerjaan yang ditanggung sebuah komputer semakin banyak. Sementara itu, di sisi lain komponen dan harga komputer sangat mahal. Oleh karena itu, suatu data yang ada di dalam host atau server dibagi-bagi secara paralel dengan host lainnya. Dengan proses ini, sebuah host atau server dapat mengolah data dan melayani banyak terminal dengan lebih optimal. Pada 1972, Roy Tomlinson berhasil mengembangkan sistem surat elektronik atau email. Setelah email mulai banyak diminati dan berkembang pesat, ia kemudian membangun jaringan bernama ARPANET. Email adalah cara paling cerdas untuk bertukar informasi dengan cepat melalui jaringan komputer yang berada di bawah ARPANET. Semua komputer yang terhubung harus mendaftarkan diri ke ARPANET supaya dapat berkirim surat elektronik atau email. Setelah email mulai merebak luas, dua ahli komputer yaitu Vinton Cerf dan Bob Kahn membuat gagasan untuk menciptakan jaringan komputer yang sangat luas dan dapat digunakan di seluruh dunia. Gagasan tersebutlah yang kemudian melahirkan terciptanya internet yang merupakan singkatan dari International Network. Sampai sekarang, internet telah berkembang dan menghubungkan di setiap orang di belahan dunia lain. Pada 1980-an, jaringan komputer yang semakin berkembang dan semakin banyak peminatnya merupakan cikal bakal lahirnya suatu protokol resmi internet yang bernama TCP atau Transmission Control Protocol, atau juga dikenal dengan istilah IP atau Internet Protocol. Protokol tersebut memungkinkan beberapa komputer bisa saling terhubung ke dalam suatu jaringan internasional yang menghubungkan banyak user di seluruh dunia. Pada tahun 1984, kemudian diperkenalkan sistem domain. Sistem ini dapat menyeragamkan alamat-alamat yang berada di jaringan yang sama. Domain kemudian disebut sebagai DNS atau Domain Name System. Di dalam suatu DNS terdapat beberapa alamat berbeda yang bisa dikunjungi oleh banyak orang jika terhubung ke jaringan internet. Setelah itu, pada tahun 1988, Jaco Oikaren mengembangkan sistem chatting berbasis jaringan komputer yang dapat digunakan secara luas menggunakan internet. Sistem bernama IRC atau Internet Relay Chat tersebut memungkinkan setiap user dapat melakukan chatting dengan user lain melalui jaringan internet. Pada tahun 1990-an, tim Berners-Lee mengembangkan dan merancang program penyunting yang dapat melihat isi dari internet yang kini dikenal dengan nama WWW atau World Wide Web. Pengembangan WWW membuat antar komputer dapat melakukan penjelajahan dan memberikan akses bagi sesama komputer untuk membentuk suatu jaringan.
Di tahun 1992, pengguna jaringan komputer dapat terhubung dengan lebih dari 1 juta komputer. Saat www berkembang, user sudah bisa berbelanja online melalui situs e-commerce. Selain itu, Yahoo mulai berdiri sebagai situs pencarian ternama dunia. Selain situs pencarian, juga muncul penggunaan Netscape Navigator yang dikenal sebagai browser. Browser adalah alat yang digunakan untuk mengakses beberapa situs atau alamat www yang telah terdaftar di jaringan internet. Komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer pada tahun 1992, dan pada tahun yang sama muncul istilah surfing atau menjelajah. Pada tahun 1994, situs-situs di internet telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya berbelanja melalui internet atau virtual shopping atau e-retail muncul di situs. Pada tahun yang sama, Yahoo didirikan. Sekian penjelasan secara ringkas dari saya. Jika ada kesalahan kata-kata atau pengucapan yang kurang benar, saya minta maaf. Terima kasih.